Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadan billahi minan nar. Sidang Jumat di Masjid Imam Mukbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat. Semoga Allah memberkahi kita dan memanjangkan umur kita yang penuh ketaatan kepada Allah. Amin. Maka ketahuilah, i'lamu hafidhakumullah, ketahuilah semoga Allah menjaga kalian. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Muhammad ibnu Bashar Gundar, an Muhammad ibni Ja'far Gundar, an Syu'bah, an Umar ibni Sulaiman, an Abdurrahman ibni Aban ibni Utsman ibni Affan, an abihi an Zaid ibni Thabit. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man kanat hammuhu dunya, ja'alallahu fi ainihi faqra wa ja'alallahu tafarraqat fi amrihi wa yu'ta minad dunya ma kutiba lahu. Walakin man niyatuhu akhirah jama'allahu syamlahu wa ja'alallahu fi qalbihi ghina wa ja'at ilaihi dunya wa hiya ragimah wa ja'at ilaihi dunya wa hiya ragimah." Maka di hadis yang agung ini disebutkan oleh Nabi kita bahwa barang siapa yang dia itu hammuhu ad-dunya, hidup di muka bumi ini cita-citanya, pemikirannya, hasratnya, ambisinya hanya mengejar dunia, maka tidaklah dia bangun pagi dan pulang petang hanya untuk sekedar dunia. Bahkan jika ada waktu kerja malam overtime hanya untuk mengumpulkan dunia, maka orang-orang seperti ini, kata Nabi, farraqallahu syamlahu, Allah akan menjadikan perkara-perkara yang dia cita-citakan itu terpecah-pecah. Apa yang dia inginkan dari kejayaan dunia itu tidak mudah untuk dikumpulkan. Wa ja'ala fi ainihi faqra, dan Allah menjadikan di hadapan matanya itu kemiskinan. Meskipun dia dalam keadaan tender 1 bulannya 1 miliar, namun merasa tidak pernah cukup. Wa kutiba lahu minad dunya ma kutibalah wa yu'ta minad dunya ma kutiba lahu, dan Allah hanya memberikan dunia ini sebeberapa saja hanya untuk menutupi kehidupannya. Namun di hadis berikutnya disebutkan
Wa man kanat hamuhul akhirah wa man kanat niyatuhu lil akhirah. Namun barang siapa yang dia hidup di dunia lebih mementingkan dari akhirah, yang penting melaksanakan peribadatan kepada Allah, ini difokuskan dalam kehidupannya. Apa kata Nabi? Jama'allahu syamlahu. Apa yang dia niatkan karena Allah tadi, maka kehidupannya apa yang dia cita-citakan dari dunia Allah berikan. Waja'alallahu fi qalbihi ghina. Dan Allah menjadikan di hatinya kekayaan dan kemudahan dari segala perkara yang dia cita-citakan dan merasa cukup. Maka yang terakhir disebutkan, dan Allah menjadikan ja'alallahu lahu ad-dunya ragimatun. Maka Allah menjadikan dunia ini akan datang mengais-ngais dan berkata, wahai manusia yang tidak peduli denganku, wahai manusia yang hanya sibuk dengan ibadah, wahai manusia yang tidak melirik dengan satu mata kepadaku, wahia ragimah, ambillah aku menjadi budakmu. Maka di dalam hadis yang agung ini, hadis ini adalah hadis yang sahih, seperti kami sebutkan dari sanadnya Muhammad ibnu Bashar yang merupakan bundar Imam Muhammad ibnu Ja'far, murid dari Syu'bah, yang dilakabi dengan Gundar dari Syu'bah, dari Umar ibni Sulaiman yang disikohkan oleh Imam Ibnu Yahya, Imam Yahya ibnu Ma'in, dan begitu pun dari Abdurrahman ibnu Aban, dari cucunya Utsman ibni Affan, rawi yang sikoh, dan dari sahabat Zaid ibnu Thabit. Maka di dalam hadis ini banyak sekali faidah yang bisa kita petik. Dan di dalam khutbah ini kita akan menjelaskan dari faidah yang pertama, karena hadis ini adalah hadis yang sahih, tadi telah kami jelaskan dan disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i di Jami'us Sahih. Maka setelah kita mengetahui kedudukan hadis yang sahih ini, kita mengeksploitasi dan mengeksplorasi dari hadis ini. Maka faidah yang pertama, di hadis ini dijelaskan bahwa nafsu, bahwa birahi manusia kepada tomaknya, kepada kerakusan dunia, kepada mencari dunia, maka itu sangat rakus dan sangat berbahaya, berdampak buruk bagi inti bagaimana manusia ini dijadikan oleh Allah ke muka bumi untuk beribadah, dan juga mereka tidak tanggung-tanggung jika mampu untuk menjual apa yang ada padanya, bahkan agamanya, maka mereka akan menjual agamanya demi untuk mendapatkan dunianya. Maka mereka akan the lost religion, akan hilang agamanya hanya untuk mencari dunia. Ini yang disebutkan faidah di dalam hadis ini. Maka di hadis tadi disebutkan man hammahu dunya, di mana seseorang yang hidup di muka bumi lebih mementingkan dunia, maka dia tidak peduli dengan salat, tidak peduli dengan puasa, tidak peduli dengan amal-amal ibadah. Yang penting terbuka matanya, bangun jam 7 tidak salat fajar, yang penting pergi untuk mencari dunia. Kemudian pulang petang tidak salat duhur wala asar wala maghrib, yang penting mendapatkan uang. Dan jika ada kerja malam overtime akan dilaksanakan dan tidak peduli dengan dirinya sendiri, yang penting mengumpulkan dinar-dinar dari uang-uang emasnya. Maka ini nafsu dunia yang disebutkan di dalam hadis ini, dan ini menunjukkan kepada kita bahwa manusia sangat bernafsu kepada dunia dengan nafsu yang sangat dahsyat. Bahkan jika tidak ada apa-apa yang ada dia miliki dari dunia, dia akan menjual agamanya untuk dunia. Urusan akhirah, urusan surga neraka itu nanti, yang penting dia jual dulu agamanya untuk mendapatkan dunia.
Dan ini seperti di dalam hadis yang banyak. Di antaranya dari nafsu birahi manusia kepada dunia sangatlah membabi buta. Di antaranya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ka'ab ibnu Malik al-Ansari, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i juga. Maka disebutkan adziban ja'ian ma adzibanu al-ja'ianu ursila ila ghanamin bi ashaddi minal hirsi bani Adam ala tama'i dunya wali syarfi dinihi. Maka Allah merekenkan dengan ucapan Nabi, maka kata Nabi kita, tidaklah dari dua serigala yang lapar di musim dingin, tidak ada makanan, jika dimasukkan kepada kandang dari biri-biri, maka tidaklah nafsu-nafsu mereka kepada kambing-kambing itu tidaklah lebih dibandingkan dari nafsu manusia kepada dunia dan perhiasannya, bahkan kepada agamanya pun akan dijual jika mampu. Maka di dalam hadis ini Nabi memisalkan manusia dengan dua serigala yang lapar di musim salju, yang tidak ada makanan, semuanya tersembunyi. Semua binatang-binatang yang akan dimangsa tersembunyi di balik dari salju, lapar. Kemudian dua serigala ini dimasukkan kepada kandang kami yang penuh dengan kambing. Maka Nabi lebih menakutkan nafsu birahi manusia kepada dunia bisa menjual agamanya daripada dua serigala ini. Kenapa? Karena serigala ini akan makan dari kambing. Satu kambing akan mengenyangkan perutnya. Mungkin satu kambing bisa 3 hari. Kemudian setelah itu masuk satu kambing lagi, dan seterusnya. Adapun manusia maka akan serakah dan tamak, dan tidak peduli dengan agamanya, tidak peduli dengan sholat puasanya. Maka inilah dari faidah hadis ini bagaimana Nabi menggambarkan bahwa manusia sangatlah mempunyai cinta birahi yang besar kepada dunia, lebih besar dari para binatang daripada predator kepada mangsa-mangsanya. Dan begitu pun dimisalkan di hadis yang pernah kita lewati di kitab Tauhid, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna libni Adam wadiyan min dahabin, la yatamanna lahu wadiyan akhar. Fa idza kana indahu wadiyan min dahabin, yatamanna lahu thalatha wudiyan. Fama yashba'u min dalika hatta tamla'u famahu biturab." Maka maknanya dari kerakusan Bani Adam kepada dunia ini, maka jika seseorang manusia berbeda dengan serigala diberikan satu lembah dari tambang emas, maka bukannya dia duduk di shaf yang pertama untuk sholat dan beribadah dan menuntut ilmu, dan bukannya dia sibukkan hartanya untuk menginfakkan dakwah, menginfakkan fisabilillah, tapi justru disibukkan uangnya, ditabung uangnya untuk terus menggali dan menggali, disibukkan dunia untuk mendapatkan membeli tambang yang kedua. Dan jika sudah terbeli tambang yang kedua, apakah duduk di masjid di shaf pertama belajar menuntut ilmu? Never. Tetapi akan disibukkan dengan dua tambangnya, tanpa sholat, tanpa puasa, terus mengumpulkan uang untuk mendapatkan dari dua tambang ini tambang yang ketiga. Lalu sampai kapan Bani Adam akan sibuk dengan dunianya ini? Hatta tamla'u famahu biturab, sampai dia itu disumpal mulutnya dengan tanah. Maknanya mati dan mulutnya dipenuhi dengan tanah. Sesuai ayat Allah,
alhaakumut takatsur, alhaakumut takatsur, ala qiraah al-Kisai, hatta zurtumul maqabir. Maka melupakan mereka dengan berlomba-lomba dunia, lupa akan ibadah, lupa akan tujuan Allah menciptakan mereka ke dunia. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, aku jadikan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Lupa kepada inti bagaimana mereka diciptakan, tujuannya, tendensi lupa dengan ambisi. Tujuan lupa dengan ambisi mengejar dunia. Alhaakumut takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Tidak sadar, dalam keadaan mencari-cari dunia, sampai akhirnya Allah jadikan kematian. Barulah mereka sadar di saat diusung dan mulutnya disumpal dengan tanah, barulah mereka kenyang dari nafsu dunia. Dan bahkan lebih dahsyat dari itu, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, badiru bil a'mal, wahai manusia, kata Nabi, jika kamu mempunyai amalan sekarang, laksanakan sekarang, jangan dinanti-nantikan. Kenapa? Nabi mengetahui bagaimana sifat manusia, tomak dan cintanya dan birahinya kepada dunia dan seisinya. Badiru bil a'mal, jika kamu mempunyai amalan sekarang, laksanakanlah. Fitanan, dunia ini fitnah yang besar. Kakit ilailil mudlim, bagaikan kegelapan malam yang merayap, hitam, legam, tidak mengetahui mana yang hak dari yang batil. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafira. Bisa jadi seseorang masih muslim di paginya, di pagi hari, dan di petang hari kafir musyrik. Dan bisa jadi seorang muslim di malam harinya dalam keadaan muslim, namun di pagi harinya sudah musyrik kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu li gharadin minad dunya. Karena menjual agamanya untuk mencari dunianya. Allah agama nanti saja, Allah sholat puasa nanti saja. Sekarang yang penting bagaimana mendapatkan money, how to make money, bagaimana membuat uang. Maka dijual agamanya. Maka inilah dari faedah hadis tadi, bagaimana seseorang yang nafsunya hanya kepada dunia, dan itu berapa banyak dari manusia. Adapun orang kufar dan musyrik, itu sudah jelas kehidupan mereka dunia. Namun bagi kaum muslimin yang tidak melaksanakan sholat dan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban puasa dan yang lainnya, hanya untuk sekedar mendapatkan 100, 150, menjadi tukang, ataupun mempunyai barang-barang untuk dijual di tokonya, sampai lupa dan sengaja meninggalkan sholat, maka ini adalah perhatian yang besar untuk evaluasi dan untuk introspeksi, bahwa syahwat yang sangat besar manusia adalah kepada dunia, dan itu lebih besar daripada predator-predator yang dimasukkan kepada sarang dari makanan-makanan mereka. Astagfirullah wa atubu ilaih. Fastaghfiruh, innallaha ghafurun rahimun. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Maka dari faedah yang kedua di dalam hadis ini, Nabi mengajarkan kepada kita, wahai Bani Adam, jika kalian dalam amal-amal kalian tujuannya hanya untuk Allah, dan kalian bangun dari tidur kalian dan kalian beristirahat dari kelelahan dunia, maka jika niat kalian hanya untuk Allah, niat kalian hanya untuk beribadah, lizad liyaumil ma'ad, untuk menabung pundi-pundi emas ibadah
untuk hari akhirat kelak, maka Allah akan menjadikan jaya raya, kaya raya, dan bahkan dunia akan datang bersimpuh dan mengatakan, khudni, ambillah aku wahai manusia, wahia ragimah, dan dia pasrah untuk orang-orang yang tidak peduli dengan dunia ini. Maka ini faedah yang kedua. Ada pada hadis ini at-targhib fi zuhud fi dunya. Ada targhib, anjuran agar kita ini tidak memandang dengan setengah mata kita kepada dunia. Maka di dalam hadis ini menjadi pendalilan bahwa barang siapa yang ingin menaklukkan dunia, maka tidak usah menjelajahinya dengan melaksanakan touring dengan motornya atau mobilnya, atau menaklukkan gunung-gunung yang tinggi seperti atapnya Sumatera Gunung Kerinci yang 3.850 mdpl. Dikatakan aku telah menaklukkan dunia. Bukan. Menaklukkan dunia sehingga dunia datang kepada dirinya wahia ragimah, bersimpuh dan berkata, wahai orang yang zuhud, ambillah aku, ambillah aku. Dengan apa? Di dalam hadis ini diajarkan kepada kita agar kita ingin menguasai dunia mudah. Tidak usah masuk kepada perdukunan, menjadi orang-orang yang musyrik dengan mempunyai perewangan-perewangan dari jin yang akan membantu kekayaan masuk kepada pesugihan, ataupun menjadi liberalis yang mana banyak mempelajari kitab-kitab tentang ekonomi dari orang-orang Bill Gates yang terkenal, yang sudah menjadi miliarder, dibaca bagaimana cara-cara mendapatkan dunia. Tidak butuh. Kita butuh kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka dari Sunnah ini diajarkan, barang siapa yang menginginkan jaya raya, kaya raya, disebutkan man hammahu au man niyatuhu lil akhirah. Barang siapa seorang yang bangun dari tidurnya, niatnya untuk akhirah, belum sholat malam, ayo sholat. Bangun jam 4, sholat malam, murajaah, kemudian sholat fajr, kemudian apa pelajaran ba'dal fajr, kemudian apa setelah itu yang akan diberikan kepada Allah dari ibadah-ibadah full day. Kemudian kembali dia tidur dalam keadaan memikirkan, tidur sekarang agar nanti fajar adzan awal, agar nanti fajar bangun sholat. Seperti itu siklus Bani Adam dari seorang mukmin. Maka jika kita melaksanakan siklus ini, man niyatuhu lil akhirah, man hammahul akhirah, barang siapa yang bangunnya dan tidurnya hanya untuk hari akhirah, jamma Allahu syamlah, Allah akan menjadikan apa yang dia niatkan dengan mudah Allah berikan. Kemudian disebutkan wa ja'alallahu fi qalbihi ghina, Allah menjadikan di hatinya kaya raya, cukup qanaah. Meskipun dia sehari mendapatkan 100.000, maka cukup. Meskipun dalam keadaan sehari dia makan dengan rendang dan ayam, cukup. Itu memang cukup. Maka alhamdulillah, orang-orang yang seperti ini akan didatangi oleh dunia, yang mana dunia itu merasa cemburu, di mana dia dikejar oleh orang-orang yang mengejarnya, dan dia merasa sombong dan mengatakan, catch me if you can, kejarlah aku jika kamu mampu, kejarlah aku, kau kutangkap. Dijadikan jebakan. Di dunianya mereka mengejar dunia, dan di hari akhirah mereka celaka. Itulah sifat dunia. Namun dunia ini cemburu kepada seorang muslim yang hidupnya hanya fokus dalam ibadah. Cemburu. Akhirnya dia datang dan bersimpuh, wahia ragimah, wahai orang yang menuntut akhirah, ambillah aku dunia. Dijadikan orang ini jaya raya, kaya raya, dan dia merasa cukup, tidak mau dari melebihkan, mendapatkan 2 tambang emas atau 3 tambang emas. Cukup dengan apa yang Allah berikan, dan dia fokuskan untuk ibadah. Maka hadis ini yang berhubungan dengan poin yang kedua ini mengajak kepada kita untuk fokus dalam beribadah, menaklukkan dunia
dengan kita tidak melirik kepada dunia tersebut sehingga dunia itu ragimah datang kepada kita dan memelas kepada kita, ambil aku. Maka sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, yang diriwayatkan dari Ma'qil ibni Yasar, yang semakna dengan ini. Hadis qudsi, Allah berfirman, "Ya ibna Adam, wahai bani Adam, tafarrag li ibadati, fokuskanlah kalian hidup di dunia untuk beribadah kepadaku. Fokuskanlah kalian hidup di dunia untuk beribadah kepadaku. Tafarrag li ibadati, amla qalbak gina, wa amla ayadaika rizqa, wa ashudda faqrak." Maka barang siapa, wahai bani Adam, yang memfokuskan ibadah hanya untukku, Allah menjadikan tangannya itu berbuat sedikit mendapatkan uang. Uang mudah datang. Dan hatinya qanaah, meskipun mendapatkan beberapa ratus dalam sehari cukup, karena sibuk untuk beribadah. Kemudian ashudda faqrak, kata Allah, aku tutup kefakiran tidak masuk kepadamu. Maka kefakiran itu akan masuk kepada seluruh manusia dari qada dan qadar Allah. Namun orang-orang yang fokus ibadah kepada Allah, Allah tutupi dirinya dari kefakiran tidak masuk kepada dirinya. Orang ini akan merasa cukup. Orang ini akan diberkahi dari waktunya, dari apa saja. Berbuat sedikit sesuatu mendapatkan uang. Yang penting cukup untuk makan. Maka ini dari keutamaan hadis ini. Kebalikannya, wa yabna Adam, maka wahai bani Adam, la tuba'id anni, janganlah engkau jauh dari peribadatan kepadaku karena dunia. Amla qalbak faqra wa amla ayadaik syugla walam ashudda faqrak. Maka kalau engkau memfokuskan hidup di dunia ini dengan mencari harta, lupa kepada ibadah, aku jadikan tanganmu sibuk, very busy, sibuk terus mengejar dunia, pagi, petang, malam, midnight, overtime, terus kerja untuk mengejar dunia. Dan Allah menjadikan di hatinya faqra, meskipun mendapatkan 1 M dalam 1 bulan, tetap merasa kurang. Dan kurang seperti tadi hadis, mempunyai 1 lembah dari tambang emas, minta lagi. Seperti itu, tidak pernah qanaah, merasa cukup di dalam hatinya. Lalu apa? Walam ashudda faqrak, dan aku tidak pernah membendung darimu, wahai manusia yang mengejar dunia, dari kefakiran. Bisa jadi dia mendapatkan 1 bulan 1 M, namun mobilnya bermasalah, namun istrinya bermasalah, sakit, dan dia kena stroke. Berapa uang dalam setiap pekan harus dia keluarkan? Maka akhirnya tidak tertambal dengan uang masuk yang ada, selalu berkurang dan selalu berkurang. Inilah dari mereka orang-orang yang mengejar dunia. Tetapi orang-orang yang fokus kepada dunia, dikatakan ashudda faqrak, aku akan membendung dari kefakiran dalam kehidupanmu. Maka inilah cara menaklukkan dunia. Ditaklukkan dunia dengan kita fokus beribadah kepada Allah, akan datang dunia. Maka pertanyaan, the big question, coba antum lihat, apakah pernah kalian melihat orang yang soleh menjadi imam masjid, menjadi pengajar, menjadi semua waktunya untuk ibadah, kemudian ada pengumuman, innalillah wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal orang soleh yang sibuk mengajar dan sibuk sholat dan seterusnya. Kenapa? Mati kelaparan, tidak mendapatkan uang, tidak mendapatkan makanan. Pernah mendengar? Tidak pernah mendengar, karena semua rizkinya sudah ditanggung oleh Allah. Maka barang siapa yang ingin menguasai dunia, maka kuasai dunia dengan engkau tidak melirik sedikit pun dengan lirikan mata kepada dunia. Dunia akan datang bersimpuh wahya ragimah, dan dia meminta, wahai orang-orang yang soleh, wahai orang-orang yang memfokuskan kepada ibadah kepada Allah, ambillah aku, ambillah dunia. Maka
Ini sesuai ucapan Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Maka janganlah kalian lupa wahai Bani Adam dari perkara duniamu. Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dari dua jalan, dari Ali Ibnu Abi Thalhah yang munqati dari Ibnu Abbas, dan dari Al-A'mash yang mudallis dari Ibnu Abbas. Maka keduanya dari Ibnu Abbas bisa hasan lidati, makna wala tansa nasibaka minad dunya khudh wala tatruk ad-dunya li akhiratik. Maka ambil dunia, makan minum kamu itu untuk menguatkan berdakwah. Makanlah, minumlah untuk menguatkan mengajar. Makanlah dan minumlah untuk menguatkan kamu berhubungan dengan istri-istri kamu. Dan makanlah dan minumlah dan ambillah rizki untuk bersenang-senang dengan keluarga kamu. Ini makna dari ayat. Maka ayat ini juga menunjukkan bagaimana kita menguasai dunia dengan mengambil dunia ini untuk kepentingan akhirah. Bukan mengejar dunia sampai tidak sholat, mengejar dunia sampai tidak puasa Ramadan, dan seterusnya, bukan. Dan yang terakhir, yang keempat, dari faidah hadis ini, bahwa jadikanlah ikhlas dalam seluruh ibadahmu. Ikhlas adalah memfokuskan ibadah hanya untuk Allah saja. Sibukkan diri kamu hanya beribadah untuk Allah. Tidak ingin dunia, tidak ingin pandangan manusia, tidak ingin sum'ah dan riya, ingin didengar dan ingin dilihat oleh manusia, dan ingin mengejar dari mahligai dunia. Tidak. Fokus ibadah hanya ikhlas kepada Allah, maka Allah akan menjadikan kamu hidup di dunia jaya raya, kaya raya. Di dalam hadis ini yang tadi kami sebutkan dari Zaid ibn Thabit, disebutkan di riwayat yang kami sebutkan tadi di awal khutbah, man niyatuhu lil akhirah. Barang siapa yang dijadikan niatnya itu untuk akhirah, maka di sini menjadi poin. Barang siapa yang memfokuskan ibadah niatnya untuk akhirah, maka kita bangun pagi belum salat malam, untuk siapa salat malam? Untuk Allah. Kemudian murajaah Al-Quran, untuk siapa kamu menjadi imam? Untuk para makmum, salat berjamaah mendapatkan pahala semuanya untuk Allah. Lalu mengajar, untuk siapa kamu mengajar? Untuk Allah. Lalu kamu belajar sebagai seorang santri, untuk siapa kamu belajar? Untuk Allah. Maka barang siapa yang kehidupannya sehari-hari melaksanakan ibadah-ibadah hanya untuk Allah, man niyatuhu lillah. Barang siapa yang niatnya hanya untuk Allah, jamma Allahu syamlahu. Apa yang dia cita-citakan dari dunia, Allah berikan. Wa ja'ala fi qalbihi ghina. Allah jadikan hatinya itu merasa cukup, qanaah dengan rizki yang apa Allah berikan kepadanya. Dan wa ya'ti ilaihi dunya wa hiya ragimah. Maka akan datang kepadanya dunia dan mengatakan, ambil aku wahai manusia yang zuhud, ahlil ibadah. Maka ikhlas kepada Allah di sini penyebab dari sumber rizki seperti di dalam hadis ini, dan keumuman ayat di mana Allah berfirman, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah dan ikhlas, termasuk ketakwaan kepada Allah. Wa man yattaqillah, barang siapa yang ikhlas beribadah kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah berikan solve of the problems dari segala kehidupannya. Semua masalah akan dipecahkan oleh Allah dan diberikan jawabannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah pasti akan memberikan rizki-rizki tanpa dari perkara-perkara yang dia perkirakan. Maka marilah mulai dari sekarang kita fokuskan ibadah hanya kepada Allah, dan kita jadikan dunia hanya ala kadarnya saja. Untuk apa? Untuk akhirat kita. Kita mengejar dunia bukan untuk meninggalkan ibadah, tetapi justru mendapatkan dunia, makan dan minum untuk kebahagiaan di hari akhirah, membantu kita beribadah di dunia dengan makan dan minum tersebut. As'alullah al-karim Rabbal arsil adim an yahfadha biladana Andalusia wa bilad Yaman wa Filistin wa sairi biladil muslimin
Wa an yujannibna min kulli fitan ma dhahara minha wa ma batan. Maka wahai Allah, kami meminta kepadamu agar selalu menjaga NKRI tercinta dari fitnah-fitnah yang besar, dari fitnah KKB, fitnah OPM, ataupun semua fitnah-fitnah yang kecil. Allahumma hfadz wulata umurina, Allahumma arsyudhum ila tariqil haq. Maka wahai Allah, jagalah para pemimpin negeri ini. Jagalah Pak Prabowo beserta staf kabinet kementeriannya yang baru. Maka jagalah mereka dan ursyudhum ila tariqil haq. Berikanlah petunjukmu wahai Allah kepada jalan yang hak, sehingga mereka orang-orang yang membuat undang-undang the rules konstitusional, maka mereka membuat undang-undang sesuai dengan ajaranmu dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kami doakan seperti itu. Dan kami sebagai rakyat yang diperintah oleh Allah untuk taat kepada para pemimpin-pemimpin, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, maka jika mereka dalam keadaan taat kepada Allah, kami rakyat taat kepada pemimpin yang taat kepada Allah, maka negara Indonesia, jika pemimpinnya taat kepada Allah dan rakyatnya taat kepada pemimpinnya yang taat kepada Allah, maka Indonesia akan menjadi negara gemah ripah loh jinawi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka Indonesia akan menjadi negeri yang besar, akan menjadi negeri yang dikagumi oleh semua makhluk dan diidam-idamkan untuk datang kepada negeri ini. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, karena pemimpinnya taat kepada Allah dan rakyatnya taat kepada pemimpin yang taat kepada Allah. Dan yang terakhir, kita mendoakan kepada orang-orang di belakang layar kita yang menginfakkan dengan ikhlas kepada Ma'had Muqbil Al-Wadi'i, yang kita membangun ma'had ini sekitar 2,5 tahun dalam keadaan ikhlas untuk Allah, dalam keadaan gratis, dan dalam keadaan juga kita memberikan untuk mendapatkan beasiswa bagi santri-santri kita Kiaman dengan gratis. Maka dari perkara-perkara ini banyak orang-orang di belakang layar yang membantu dakwah kita, baik membantu dengan donasi rupiah, baik membantu dengan pemikiran ide-ide, seperti para pengurus dan para pengajar yang memberikan pengajaran-pengajaran dengan ikhlas tanpa uang saku dan tanpa uang SPP. Dan mereka orang-orang yang menyumbang donasi di belakang layar untuk pembangunan Masjid Nisa dan yang lainnya, dan untuk juga permasalahan dakwah ini. Maka kami doakan agar Allahumma gfir lahum, Allah ampuni mereka dari dosa-dosanya. Allahumma tawil umrahu bil barakah. Kami meminta kepadamu wahai Allah, berikanlah mereka orang-orang yang di belakang layar ini usia yang panjang yang diberkahi, bagaikan ilmu padi yang semakin tua semakin tunduk takut kepada Allah. Dan berikanlah kepada mereka kelapangan dunia, urzukhum rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Luaskan rizkinya seperti mereka memudahkan operasional dakwah ini, maka Allah mudahkan urusan mereka di dunia ini. Dan yang paling dari itu, Allah berikan amalan-amalan mereka berat di timbanganmu, dan mereka akan menjadi orang-orang yang masuk surga karena amalan-amalan timbangan mereka yang berat. Fa'amma man saqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka barang siapa yang timbangannya berat amalan-amalannya, dia akan hidup di surga yang kekal. Rabbana atina fid dunya hasanah. Stau tarasu sallu fi ni'alikum khaliful yahud. Rapatkan, luruskan salat dengan sandal-sandal kalian menyelisihi Yahudi wan Nasara. Dan kesempatan di Masjid Imam Muqbil ini dipersilahkan kita melaksanakan semua sunnah, bahkan salat dengan sandal. Laksanakan sunnah ya ahla sunnah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر
Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum.